Halo Capricorn, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Ini bukan kebetulan ada yang mendalangi peristiwa besar ini terjadi di hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Tower, ada The Devil. Di sini ada Three of Wands, ada Ten of Wands, dan di sini juga ada Four of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Tower. Ini saya merasakan ini tentang kayak apa ya? Kayak kehancuran ya. Kayak keruntuhan. Kayak ada sesuatu hal yang kamu bangun pada akhirnya roboh. Entah itu dalam sebuah hubungan, atau dalam karir, atau dalam usaha. Kayaknya memang ada yang mendalangi ya. Ada yang menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupan kamu. Artinya ini adalah sebuah kehancuran. Ada sebagian kamu ya, ini untuk sebagian kamu. Ini bisa tentang energinya sudah berlalu, atau mungkin saat ini, dan untuk kedepannya semoga ini tidak terjadi. Saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang bisa saja bikin kamu berada di titik terendah ya. Bisa saja tentang kehilangan sesuatu hal yang sangat berharga bagi kamu. Entah itu tentang karir, pasangan juga. Ini bisa saja, tetapi The Tower di sini tidak hanya selalu tentang kehancuran saja. Tapi di sini juga tentang sebuah kebangkitan. Oke. Sebuah kemajuan. Sebuah pondasi yang lebih kuat lagi dan lebih kokoh lagi. Entah itu tentang usaha yang baru akan kamu rintis, nantinya akan lebih meroket ya, akan lebih baik, akan lebih maju dan lebih berkembang. Atau dalam karir, ada yang kehilangan pekerjaan tetapi akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Atau mungkin dalam sebuah hubungan, ada yang berpisah, ada yang bercerai karena sebuah pengkhianatan, tetapi akan ada hubungan yang baru yang akan dimulai yang akan lebih kokoh. Artinya di sini akan ada pondasi yang lebih kokoh untuk kamu ke depannya, tentang apapun itu. Jadi kehancuran, keterpurukan, perpisahan atau perceraian itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru itu adalah awal yang baru yang akan segera dimulai untuk kamu.
Jadi percaya ya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Tentang keterpurukan, tentang berada di titik terendah, itu punya alasan semuanya. Bisa saja itu adalah pembuka jalan untuk kamu menemukan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi tetap percaya diri, oke? Berprasangka baik, berpikir positif, bahwa apa yang terjadi ini tidak akan menghambat langkah kamu untuk bangkit. Artinya ini adalah sebuah kebangkitan dengan pondasi yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih punya komitmen terhadap diri sendiri. Itu yang terpenting ya. Lebih kokoh, lebih punya prinsip untuk tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Karena terkadang di sini ada the devil. Karena terkadang justru orang yang ngancurin kamu, orang yang pengen menghalang-halangi kemajuan kamu, justru itu terkadang orang terdekat juga ya. Orang yang kayaknya nggak mau hidupnya itu lebih baik dari kamu. Orang yang nggak mau memiliki sesuatu hal, kamu memiliki sesuatu hal yang mungkin melebihi dia. Artinya dia nggak mau hidup kamu itu lebih baik dari dia. Ada yang kayaknya menghalang-halangi, nggak mau kamu lebih sukses, nggak mau kamu lebih punya sesuatu hal yang mungkin dia tidak punya. Oke, ada the devil ya. Ini bisa tentang godaan, ada pengaruh yang negatif. Jadi penting untuk kamu lebih bisa menjaga untuk tidak terbawa arus, oke? Untuk tidak terbawa arus, karena saya merasakan di sini ada energi-energi negatif yang mendekat di saat kamu hidupnya naik nanti, oke? Karena semakin naik kehidupan kamu itu ujiannya, cobaannya, godaannya juga akan banyak. Jadi penting ya untuk kamu lebih bisa mengendalikan diri, mengendalikan ego, mengendalikan ambisi, mengendalikan kemarahan. Jangan terbawa, jangan terhasut, jangan terpengaruh, oke? Karena di sini ada pengaruh-pengaruh negatif bakalan ada ya. Di saat kamu semakin naik kehidupannya, semakin bangkit, itu semakin banyak godaannya. Dalam rumah tangga bisa juga. Ada yang pengen gantiin posisi kamu karena melihat kehidupan kamu yang sangat bahagia, sejahtera, oke? Punya segala-galanya. Ada yang pengen gantiin posisi kamu. Itu dalam rumah tangga, dalam karir juga. Ada yang pengen gantiin posisi kamu, ada yang ngincar posisi kamu, ada juga yang mungkin menghalalkan segala cara, oke? Persaingannya mungkin tidak sehat di sini. Jadi ada the devil di sini. Ini adalah bentuk harus kehati-hatian kamu terhadap apapun dalam kehidupan kamu. Di sini juga ada Three of Wands. Saya melihat di sini dalam hidup selalu ada aja ya. Tapi nggak semua orang itu kontra sama kamu. Tapi di sini ada juga yang benar-benar dukung kamu ya, support kamu. Ada yang selalu ada apapun naik turun kehidupan kamu. Meski gagal, meski di titik terendah yang mungkin kamu merasa dijauhi, dihindari, atau direndahkan, atau tidak dipandang, karena mungkin kehancuran dalam finansial, kehancuran dalam rumah tangga. Ada juga yang di sini sebagian kamu yang menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, di mana banyak orang berpikir negatif tentang kamu, banyak orang menilai hal-hal negatif tentang kamu, apapun itu, tidak semuanya. Tapi di sini saya melihat ada orang-orang yang akan support kamu. Ada orang-orang yang menantikan keberhasilan kamu, mendoakan kamu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya. Coba rasakan ada cinta, ada kasih sayang yang akan mengalir dalam kehidupan kamu. Jadi nggak semua orang itu jahat, tapi ada juga di sini seseorang itu benar-benar tulus sama kamu. Entah itu teman yang benar-benar support kamu, atau mungkin pasangan yang selalu ada naik turunnya kehidupan kamu, apapun ya. Di titik terendah pun kamu, dia tetap ada. Atau memang keluarga yang benar-benar tulus sayangnya sama kamu, yang selalu ada apapun permasalahan dalam kehidupan kamu. Jadi jangan pernah sendiri, jangan pernah merasa semua itu, jangan pernah merasa hidup itu nggak adil. Karena pastinya Tuhan sudah tahu apa yang terbaik untuk kamu. Oke? Di sini ada 10
of Wand, dan pelan-pelan ya, pelan-pelan meski mungkin di sini ada kehancuran, keterpurukan di titik terendah, tetapi saya merasakan satu persatu apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi keinginan terbesar kamu, ya itu akan segera terwujud. Karena di sini kamu sudah dewasa ya pikirannya, lebih bijak, udah nggak mau terpengaruh dengan ambisi, tidak terpengaruh dengan ego atau keinginan sesat atau hawa nafsu, tetapi lebih memikirkan tentang untuk kedepannya, untuk masa depan, lebih mempersiapkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan saya merasa satu persatu kamu akan mampu untuk bisa mewujudkannya. Meski mungkin di sini akan ada kerumitan ya nantinya, meski akan ada kerumitan dalam proses, tetapi kamu akan mampu untuk bisa sampai ke tujuan kamu dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Artinya ada jalan keluar. Oke, ada jalan keluar di setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Jadi tetap berprasangka baik ya sama Tuhan. Jangan nyalah-nyalahin ya, apalagi nyalahin diri sendiri. Kalau nyalahin diri sendiri itu bakalan bikin kamu semakin terpuruk, karena mungkin ada penyesalan. Karena nggak kamu aja yang mungkin pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah melakukan kesalahan dan pernah merasakan sebuah penyesalan. Jadi jangan berpatok karena pernah melakukan kesalahan makanya kamu nggak bahagia atau nggak bisa punya masa depan, nggak seperti itu juga. Tetapi di sini apapun keadaan yang pernah kamu alami dulu, kamu berhak untuk bisa punya masa depan yang lebih baik lagi. Oke. Di sini ada Four of Cup, dan saya melihat di sini tentang saat ini banyak hal ya yang mungkin keinginan ya dalam pikiran, perasaan kamu, dan satu persatu kamu akan mampu untuk bisa wujudkan. Artinya di sini kamu berusaha untuk tidak hanya merencanakan, tidak hanya memikirkan, tetapi berusaha untuk lebih merealisasikannya, bertindak dan melakukan. Karena nggak akan ada artinya ya jika semua itu hanya ada dalam pikiran kamu, jika semua itu tidak kamu lakukan, jika semua itu tidak kamu implementasikan. Kamu harus mampu untuk melakukan, bertindak, artinya untuk bisa mewujudkan semua itu. Jangan hanya ada dalam angan-angan, artinya itu akan selalu ada dalam angan-angan, nggak akan pernah jadi kenyataan jika kamu tidak bertindak dan tidak ada hal yang kamu lakukan. Itu tadi, untuk bangkit, untuk memulai sesuatu hal mungkin dari nol lagi, tentunya harus ada tindakan. Dan saya yakin kamu punya potensi, punya kekuatan untuk semua itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada find one, ada ending trauma, ada do not frustrate, ada trust your gut feeling, dan di sini ada free will. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu pada akhirnya mampu melewati ya mungkin artinya di sini kamu merasa nggak mampu atau merasa nggak sanggup, tetapi ternyata setelah dijalani kamu mampu. Artinya kamu mampu melewati batas ya, batas yang dimana kamu merasa nggak mampu, ternyata kamu mampu untuk melewatinya. Entah itu tentang apapun ya yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu yang saya lihat di sini. Dan ternyata setelah kamu jalani, semua baik-baik aja. Semua berjalan dengan semestinya. Meski awalnya ada ketakutan, ada keraguan-raguan dalam diri kamu, entah tentang apapun ya. Entah itu dalam menjalani sebuah usaha, atau mungkin dalam sebuah hubungan, atau karir yang merasa kamu nggak sanggup, nggak mampu, merasa nggak punya potensi. Tetapi ternyata setelah dijalani dengan keberanian ya, pastinya dengan kepercayaan di dalam diri kamu, ternyata kamu mampu untuk sampai di titik itu.
Ya ini nggak lepas ya, nggak lepas dari kegagalan yang pernah ada dulunya. Entah itu dalam menjalin sebuah rumah tangga, menjalin sebuah hubungan karena pernah gagal, atau mungkin di sini situasinya, kondisinya sudah cukup lama kamu dalam kesendirian atau menjadi orang tua tunggal, mungkin udah puluhan tahun ya, atau mungkin sudah bertahun-tahun kamu dalam kesendirian karena ada trauma tadi. Tapi pelan-pelan kamu berusaha untuk menemukan kepercayaan di diri kamu, tentunya dengan lebih selektif, karena yang mendekat nanti itu adalah seseorang yang ya biasanya ketulusan atau niat yang baik atau sesuatu hal yang dari hati itu akan mampu menyentuh hati kamu. Itu yang terpenting. Artinya tetap realistis, tetap logika, tetap menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan apakah ini baik atau tidak untuk kamu. Jadi jangan lama-lama dalam trauma ya, karena itu nggak baik juga untuk kamu, meski sulit ya. Saya mengerti, saya paham, itu adalah hal yang wajar dan hal yang normal jika kamu merasa takut kecewa lagi, takut gagal lagi, takut salah lagi dalam memilih, takut tertipu lagi, takut dimanfaatkan lagi, itu wajar. Tapi jangan tutup diri kamu terhadap sesuatu hal yang positif, karena biasanya hal yang baik itu nanti akan lebih nyentuh perasaan kamu ya, lebih selektif aja. Artinya memang kamu nggak memaksakan, tetapi juga nggak menutup diri. Itu yang terpenting. Jadi jangan biarkan pikiran kamu selalu frustasi ya tentang apa yang terjadi di masa lalu kamu. Ya bukan berarti di sini meski masa lalu kamu itu suram atau menyakitkan atau kegagalannya mungkin berulang, bukan berarti kamu nggak punya masa depan yang baik. Ya kamu berhak untuk punya masa depan yang baik, dan tentunya ada perubahan dalam diri kamu untuk lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang baik juga. Itu artinya ya itu tadi ada feeling, the trust you gut feeling juga di sini. Tetap ya biasanya intuisi, kata hati itu akan mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang baik ya, hal yang positif. Percaya kepada intuisi kamu, percaya kepada feeling kamu. Oke, karena biasanya itu akan mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang baik untuk kamu. Tetapi tetap realistis, tetap logika. Tidak selalu menggunakan hati atau kebucinan, karena biasanya itu akan nyakitin perasaan kamu ya. Jadi tetap realistis tentang apapun. Dan saya melihat di sini kamu sudah berusaha untuk menjalani kehidupan lebih enjoy ya. Ya, untuk tentang masa lalu yang pernah ada, kamu sudah berusaha untuk berdamai ya, untuk memaafkan tentang siapapun atau apapun yang nyakitin kamu dulu, entah itu pasangan, atau teman, atau partner yang nipu kamu, atau siapapun. Ya, kamu sadar, percuma, sia-sia kalau kamu harus terus-terusan nyimpan kemarahan, dendam, atau benci. Itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat aliran cinta yang pastinya itu akan menghambat langkah kamu. Jadi lepaskan kemarahan itu, lepaskan hal-hal yang negatif, bebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif, temukan kepercayaan di diri kamu, keyakinan bahwa semua yang terjadi itu punya alasan dan yang terbaik itu akan kamu dapatkan tentang apapun itu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Ya mungkin terlihat sama baiknya, jadi bingung ya, jadi ragu. Apapun itu keadaannya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan, untuk bisa memilih yang terbaik, untuk bisa menjalani kehidupan, untuk tetap melangkah, menghadapi dan tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.